Mulai dari video ini, ceritanya adalah cerita baru dari kisah perjalanan Takuto Ira. Namun, kemungkinan besar cerita ini tidak akan ada di dalam anime season 1-nya. Jadi, udah jelas. Isinya adalah spoiler jauh ke depan, khususnya untuk cerita season keduanya nanti. Oleh karena itu, tentu aja buat kalian para pecinta spoiler dan juga pembaca dari manga maupun novelnya, maka kalian bisa simak terus video ini sampai habis. Singkat cerita, pada awal episode season keduanya nanti, terjadi time skip selama beberapa hari, di mana pada momen ini Takuto sudah membuat sebuah fasilitas baru tepat di dalam negaranya, yaitu fasilitas trading alias fasilitas dengan nama market, di mana orang yang diberi tugas oleh Takuto Ira untuk dapat menjadi pekerja dari fasilitas market ini, mereka adalah para rakyat dari ras asli Minogra, yaitu ras homunculus. Nah, sesampainya Takuto di area market atau di dalam bangunan dari pasar ini, Takuto pun langsung mengangkat tangan untuk dapat memanggil para pekerja. Lalu, mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya Takuto mengajukan permintaan. Di momen itulah, Charya dan juga Mari kini langsung mengeluarkan setumpuk koin emas hasil dari pertarungan mereka melawan Raja Iblis kemarin. Sementara Atu yang memperhatikan dari samping mulai menyadari tujuan Takuto. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan begitu mengerti maksudnya. Tujuan Takuto sederhana, menukar koin emas itu menjadi kekuatan sihir. Homunculus itu mengangguk paham, lalu berjalan terpincang-pincang ke bagian belakang pasar sambil membawa keranjang emas tersebut. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan langkah yang sama. Kali ini menggenggam sesuatu yang menyerupai gas bercahaya redup. Dengan hormat, ia menyerahkan benda itu pada Takuto. Begitu Takuto mengulurkan tangan, cahaya tersebut terserap masuk ke tubuhnya. Atau hanya bisa menatap dengan mata berbinar. Tubuhnya sedikit bergetar oleh rasa haru. Ia tahu persis apa yang barusan diserap Takuto, dan itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan sihir. Takuto tersenyum puas. Nilai tukar yang diberikan jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Jika ia bisa mengumpulkan beberapa keranjang koin emas lagi, modal untuk membangun pasar ini bisa kembali dengan mudah. Kini Ato benar-benar mengerti. Dalam game Eternal Nations, pasar bukan hanya sarana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga pusat perdagangan sumber daya. Pemain bisa menjual kelebihan sumber daya dan memperoleh apa yang dibutuhkan. Namun di sini, pertukaran itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kekuatan sihir. Takuto bahkan menyadari, koin emas yang dijatuhkan musuh dari game RPG pun tetap diterima. Nilainya tidak bergantung pada harga dalam Brave Quests. Meski di game itu 50 koin hanya cukup untuk membeli tongkat kayu, di Eternal Nations, koin tersebut tetap dipandang sebagai sumber daya strategis bernama emas, yang dapat ditukar langsung dengan kekuatan sihir. Pengalaman produksi darurat sebelumnya membuat Takuto memahami beberapa aturan tersembunyi. Pertama, barang dari luar Eternal Nations tetap bisa dibuat selama tersedia kekuatan sihir yang cukup. Kedua, jumlah kekuatan sihir yang dibutuhkan selalu setara dengan nilai barang tersebut di dunia asalnya. Ketiga, jika barang itu juga ada di Eternal Nations, nilainya mengikuti aturan game tersebut, tak peduli seberapa umum atau langkanya di dunia lain. Hukum fisika tidak berlaku di sini, seperti pasukan Raja Iblis dalam game RPG yang bisa memanggil pasukan tanpa batas atau memicu peristiwa instan. Begitu pula pihak Minogra dari genre SLG yang mampu mengubah wilayahnya menjadi tanah terkutuk dan mengubah atribut para Dark Elf menjadi kejahatan murni. Inilah senjata sejati mereka, kekuatan untuk mengelola negara di luar batas logika dunia nyata. Dengan cukup kekuatan sihir, barang dan bangunan dapat diciptakan tanpa memedulikan waktu maupun hukum alam. Takuto melanjutkan pertukarannya, bahkan berterima kasih pada kedua saudari Elfur yang dengan sigap membawa lebih banyak emas. Ini adalah gaya permainan ekonomi murni, menghasilkan kekayaan lewat perdagangan dan pengelolaan dalam negeri, lalu mengubahnya menjadi bangunan atau unit baru melalui produksi darurat. Metode ini dapat melipat gandakan kekuatan nasional dengan cepat, cara yang digemari oleh bangsa-bangsa seperti Dwarf Nation Great Wall atau Ocean Nation Seven Seas Fleet. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan homunculus itu di bagian belakang pasar, tetapi proses pertukaran terus berjalan tanpa henti. Tidak ada penurunan nilai tukar, tidak ada batas jumlah. Selama emas masih ada, kekuatan sihir akan terus mengalir.
Emas sendiri adalah sumber daya strategis langka yang biasanya sulit diperoleh, terutama untuk memproduksi unit tingkat tertinggi. Karena itu, nilai tukarnya terhadap kekuatan sihir sangatlah tinggi. Atau bisa merasakan jumlah kekuatan sihir Minogra bertambah dengan kecepatan luar biasa, jauh melampaui apa yang normal terjadi di awal permainan. Strategi ini jelas memanfaatkan celah di sistem game taktik dan RPG sekaligus, sesuatu yang mustahil terjadi jika kedua game itu tidak saling bersinggungan. Salah satu kelemahan game taktik Eternal Nations adalah proses membangun negara besar yang memakan waktu lama. Kini, kelemahan itu nyaris terhapus. Takuto pun menyebutnya sebagai cheat yang menyenangkan. Dari kejauhan terdengar suara serangga Longleg Bugs yang kembali membawa lebih banyak emas, disertai teriakan panik Elder Mortar dan yang lainnya dari luar. Strategi ini mulai membuahkan hasil, namun Takuto dan Atou tahu mereka juga harus menjelaskannya pada yang lain. Keluar dari bangunan itu, Takuto menatap tumpukan emas yang kian meninggi. Kekuatan sihir terus mengalir ke tubuhnya, dan ia tertawa puas. Gimana cuy? Bingung nggak? Kalau bingung, sini gua bikin simple lagi. Gampangnya begini, game taktik Eternal Nations punya kelemahan besar, yaitu di awal permainan, negara mereka pasti lemah, karena game taktik butuh waktu lama buat bisa bikin negara. Contoh gampangnya game Clash of Clans deh, yang paling sering muncul iklannya. Bayangin aja, mau naikin Town Hall, butuh sumber daya yang banyak, dan juga waktu yang lama. Nah, di game Eternal Nations, cari sumber daya susah banget cuy. Buat cari 50 gold doang, itu butuh waktu 1 minggu di dalam game. Namun, setelah bertemu dengan para pemain dari game RPG, Takuto pun kini menemukan sebuah ide, yaitu Takuto akan melakukan farming dari para monster game RPG. Karena di dalam game RPG, gold itu adalah material yang paling mudah didapatkan. Lalu setelah dapat banyak gold dari monster drop, maka Takuto langsung menukarkannya di market. Serta Takuto langsung merubah semua koin emas itu menjadi mana atau kekuatan sihir. Dengan begitu, Takuto pun bisa mempersingkat proses waktu dari pembangunan negaranya itu. Ibaratnya, Takuto sekarang memutuskan untuk dapat bermain game dengan mode pay to play, alias mode bayar biar cepat kuat, kayak para sultan di dalam game. Dengan begitu, cuma dalam hitungan 1 bulan, Minogra sekarang sudah berkembang menjadi sebuah negara besar. Saking hebatnya, sistem dari pertukaran pasar itu, Takuto pun sampai bilang kepada kita bahwa dia udah pakai cheat dengan cara memanfaatkan celah dari sistem dunia baru ini. Hingga hal yang harusnya membutuhkan waktu lama, kini semuanya bisa dipersingkat. Menariknya, selain membuat sistem ekonomi dari negara Minogra, Takuto pun juga memberikan sebuah sistem persenjataan baru tepat kepada para rakyatnya, di mana di dalam praktiknya, Takuto telah membuat dan memproduksi berbagai macam senjata api. Lalu dia memberikan senjata api itu tepat kepada para pasukannya untuk dapat dipakai bertarung. Mengingat tujuan dari Takuto sekarang adalah dominasi total, maka sekarang tidak ada belas kasihan lagi. Jika harus membunuh, dia tidak akan ragu. Lebih parahnya, sistem dari senjata api ini juga dibagikan oleh Takuto kepada semua aliansinya, sehingga negara sebelah mereka, yaitu negara Von Kaven, sekarang juga dapat bertarung dengan menggunakan senjata api. Mulai dari sini, scene pun kini langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari era Kino lagi. Di provinsi selatan Kerajaan Suci Qualia berdirilah Great Church of Saint Amritate, bangunan megah sekaligus ruang sidang parlemen, dihiasi ukiran suci dan kaca patri yang memancarkan cahaya keemasan. Namun, di balik kemegahan itu, suasana mencekam. Lantainya dipenuhi darah, potongan daging, dan organ para pendeta yang baru saja dibantai. Di tengah pemandangan itu berdiri 2 wanita. Sorena, Saintess of Funeral Flower, yang seharusnya telah tewas di tangan penyihir era Kino pada insiden di Provinsi Utara, kini kembali hidup, tetapi berada di bawah kendali sihir aneh. Era Kino, sang Siping Witch lah yang membangkitkan kesadarannya, bukan untuk membebaskan, melainkan mengikatnya. Sorena hanya boleh berbicara, sementara tubuh, kehendak, dan kebebasannya sepenuhnya terkunci. Percakapan mereka dimulai dengan Sorena yang terus menuntut jawaban, sementara era Kino berputar di aula seperti penari aneh, menyanyikan lagu-lagu ringan seolah mengabaikan ketegangan.
Saat berhenti, Erakino mengklaim semua ini terjadi karena Sorena sendiri menginginkannya. Sorena mencoba membaca pikirannya dan menuduh bahwa Erakino hanya ingin menyeret Qualia ke perang. Penyihir itu membalas santai, mengatakan bahwa perang tak terelakkan dan yang penting hanyalah memilih hidup atau mati di dalamnya. Erakino lalu mengarahkan perhatian pada mayat para pendeta, memaksa Sorena menjawab apakah mereka layak mati. Terdesak oleh kekuatan yang mengekangnya, Sorena mengungkapkan kebenaran yang tak pernah ia nyatakan. Para pemuka itu adalah koruptor, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, dan melakukan pelecehan terhadap anak-anak jemaat. Mereka tak layak memimpin umat. Erakino tersenyum puas lalu bertanya lagi, jika begitu, bukankah kematian mereka baik? Sorena terpaksa mengiyakan, walau getir, menyadari bahwa keadilan justru datang dari tangan musuh yang ia benci. Bagi Erakino, ini adalah keadilan, menghapus mereka yang menghalangi. Bagi Sorena, kata itu terasa hampa. Ia tahu provinsi utara memang penuh imam korup, bahkan para kardinal pun terlibat, bersembunyi di balik hukum dan ketakutan umat akan murka dewa. Namun pembantaian ini tetap meninggalkan rasa ironis. Kebenaran diungkap dengan cara yang paling kejam. Keyakinannya mulai retak, dihantui bisikan arwah yang tak berhasil ia selamatkan. Ketika Sorena bertanya apa tujuan sebenarnya, Erakino mengaku ia dan tuannya mencari sekutu untuk membangun negeri di mana semua orang bebas. Kekuatan saja tak cukup, dibutuhkan langkah dan aliansi tepat. Ia menawarkan kesepakatan. Sorena memimpin urusan negara, ia hanya menginginkan pasukan. Sorena bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang tanpa campur tangan Erakino. Meski sinis karena banyak nyawa telah melayang, benih godaan mulai tumbuh di hati Sorena. Ia sadar, jika berita pembantaian ini tak sampai ke pusat, ia bisa memanfaatkan otonomi provinsi untuk membentuk negeri ideal yang ia impikan. Erakino memperingatkan bahwa ini adalah permainan dengan nyawa sebagai taruhannya, lalu menggoda lagi dengan menyebut bencana misterius di Dajukai, rahasia yang hanya diketahui segelintir orang, dan mengajak melawannya bersama. Godaan itu nyaris tak tertahankan. Jika berhasil, Sorena bisa menyingkirkan segala kejahatan dan menciptakan perdamaian sejati, sebuah mimpi masa kecil. Ia mulai berpikir bahwa mungkin taruhan ini layak diambil jika kebaikan murni tak mampu menyelamatkan siapapun sementara kejahatan bisa menegakkan keadilan. Satu syarat ia ajukan, tak ada pembunuhan yang tak perlu. Erakino menyetujuinya, walau tanpa jaminan. Atau dengan kata lain, Sorena dan Erakino kini resmi melakukan aliansi. Nah, setelah mereka sudah setuju melakukan kerjasama, maka proses persiapan dari Erakino untuk dapat menghancurkan Minogra kini akhirnya dimulai dalam rincian sebagai berikut. Di ruang kerja sunyi katedral besar, Saintes Sorena duduk di balik meja kayu, menatap tumpukan dokumen yang rapi namun terasa menyesakan. Cahaya redup dari jendela kaca patri menambah beban suasana. Berkas-berkas itu bukan sekadar laporan administratif, melainkan bukti nyata kebusukan para imam dan kardinal di Dewan Provinsi Selatan. Jumlahnya luar biasa, seperti jaring busuk yang terbentuk dari sistem birokrasi yang kaku dan berlapis, menjerat semua yang terlibat. Bagi Sorena, seorang gadis desa yang tak terbiasa dengan bahasa dan prosedur administrasi, lembar demi lembar itu terasa seperti beban yang tak kasat mata. Gerak jarinya lambat, seolah setiap halaman adalah kisah penderitaan rakyat, nyawa yang hancur, harapan yang dipadamkan oleh kerakusan mereka yang seharusnya memimpin. Ketukan pintu memecah keheningan. Fjord Weisterk, komandan Ksatria Suci Provinsi Selatan, masuk dengan wajah berat. Meski berusia lanjut, ia adalah legenda hidup, namanya disegani di medan perang maupun di antara rakyat dan para imam. Ia melaporkan hasil penyelidikan harta para kardinal yang tewas dan jawabannya singkat tapi syarat makna. Mengerikan. Harta tersembunyi mereka terbukti berasal dari pembukuan ganda, donasi yang diputar demi keuntungan pribadi hingga suap. Fjord yang terkenal tenang, kali ini menunjukkan kemarahan yang jarang terlihat. Ia menyesali ketidakmampuannya menghentikan kejahatan itu lebih awal. Sorena menanggapinya dengan tekad untuk memperbaiki keadaan, menanyakan perkembangan pencarian kandidat pengganti. Fjord menjelaskan bahwa para imam bergerak lambat, sibuk dengan urusan masing-masing. Sorena memerintahkannya untuk terus membujuk mereka, bahkan mempersilahkan penggunaan namanya
demi mempercepat proses. Sesuatu yang membuat Fjord terkejut, karena gelar Saintes bukan simbol yang sembarangan digunakan. Namun, sebelum mereka membahas lebih jauh, Fjord bertanya apakah laporan ke pusat benar-benar akan dihentikan. Sorena mengiyakan, beralasan bahwa campur tangan pusat saat ini hanya akan memperburuk kekacauan. Ia berjanji akan mengungkap semuanya di waktu yang tepat. Fjord mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu sedang dibohongi dengan lembut. Sebagai ksatria yang telah menghancurkan lebih banyak kejahatan dibanding siapapun selain Sorena, nalurinya mengatakan ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Potongan memori samar, lantai berlumur darah, mayat para imam, dan sosok gadis kecil di samping Saintes kembali menghantuinya. Suara ceria tiba-tiba memotong pikirannya. Gadis kecil itu muncul di hadapan mereka. Mata merah menyala, bibir yang seolah pernah ternodai darah, senyum licik yang manis sekaligus berbahaya. Fjord tersentak mengenalinya. Erakino, sang Sipping Witch. Seketika, sakit kepala hebat yang menekan pikirannya menghilang, digantikan kejernihan aneh dan rasa hormat pada penyihir itu. Efek brainwashing Erakino telah berhasil, dan Fjord kini berbicara padanya dengan ramah seolah mereka sekutu lama. Erakino menggoda Fjord dengan nada santai, sementara komandan itu menanggapinya dengan tawa, menyelipkan komentar serius tentang tugas ksatria suci, melindungi rakyat di masa kekacauan Qualia. Gadis itu menanggapi dengan nada ringan, seperti setuju namun tetap mempermainkan suasana. Sorena di sisi lain mengalihkan pandangan pada Vene, sosok misterius dengan wajah tertutup kain, berdiri tegak seperti monolit. Di sampingnya, Erakino tetap tersenyum manis, tapi senyum itu terasa seperti pisau berlapis gula. Bagi Sorena, keduanya tampak seperti kekuatan yang saling bertolak belakang, namun entah bagaimana melangkah ke arah yang sama, ia tak bisa memastikan apakah tujuan mereka menuju cahaya atau justru ke jurang. Vene melangkah mendekat, suaranya lembut, nyaris seperti nyanyian suci. Kata-katanya menembus lapisan hati Sorena. Apa yang kau pikirkan, Sorena? Apakah menurutmu aku sudah di brainwash dengan kekuatan penyihir Erakino? Jangan lemah, Sorena. Aku tidak sepertimu. Aku tidak di brainwashed. Aku bersedia bergabung bersama dengan Erakino untuk dapat menaklukkan dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk dapat menyelamatkan semua orang dari pengaruh buruk kejahatan atau dari pengaruh buruk penguasa Minograha. Jadi, gara-gara itu, akulah yang secara sukarela memutuskan untuk dapat bergabung dengan rencana dari Erakino. Mulai dari sini, mari kita bekerja sama. Serta mulai dari sini, mari kita selamatkan sebanyak mungkin orang. Karena faktanya, semua orang layak untuk dapat diselamatkan. Nah, setelah melakukan pengenalan singkat dari Vene, dan setelah mereka bertiga sudah memutuskan untuk dapat bekerja sama, maka proses penyerangan dan pembunuhan dari Takuto kini akan segera dimulai.